bonsai, kembali lagi bersama saya di channel Pondok Bonsai Reparasi. Ya, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bahan bonsai milik Kang Muka ya. Dia mendapatkan bahan lumayan besar, cuma akarnya itu boleh dikatakan zong lah, karena kurang bagus ya. Nanti kita akan tanya-tanya semua tentang gimana cara perawatannya dan bagaimana cara mengolah agar dia bisa hidup subur. Oke teman-teman, jadi inilah yang bernama Kang Uka ya. Beliau adalah salah satu pedagang bahan bonsai anting putri yang berasal dari Rengat, Riau ya. Jadi mungkin sebagian udah ada yang tahu lah dengan beliau, udah pernah juga belanja dengan beliau ya. Oke Kang, apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Jadi ini bahan baru ya Kang ya? Iya, kebetulan ya. Bahan baru 5 hari. Baru 5 hari ya Kang ya. Ini nggak apa-apa ya Bang? Langsung nggak ditanam gitu? Enggak apa-apa. Oke. Ya paling kalau saya kan cuma di tanamnya di pasir aja dulu, asal diteduhkan aja. Oh gitu. Ini akarnya memang dapat begini atau dari Kakang sendiri untuk dipres gitu? Dari awal memang sudah begini. Ini namanya resikonya kalau orang dongkel, kalau barangnya masih di tanah. Ya terkadang ini barang ini awalnya udah bekas dipindah sama orang tuh, cuman dia nggak bilang Ya. Nah sekali saya ambil rupanya ya inilah kondisi akarnya nih. Oke. Padahal ya babon besar ini ya. Ya kalau untuk barang sebetulnya lumayan bagus, besar. Ini pun memang satu bonggol juga. Oke. Satu bonggol ya. Ya, satu bonggol. Jadi kalau untuk bahan seperti ini kan akar bisa dikatakan kan nggak ada nih. Ya. Untuk penanganan awal kalau menurut Kang Muka gimana tuh? Ya kalau untuk di sini mungkinan kan karena habitatnya jadi ya lebih mudah. Tapi mungkin kalau untuk di luar seperti di Jawa atau di apa ya bisa direndam dulu. Direndam dulu ya. Sampai dia segar, sampai tunas. Keluar akar serabutnya. Oke. Tapi ya salahnya cuma harus tempat yang teduh, kena matahari dulu. Ya seperti saya di sini pun cuma kalau saya di sini nggak pakai media rendam air, cuma langsung ditimbun sama pasir. Ya di tempat teduh seperti ini. Cuma kebetulan di tempat saya agak tinggi, jadi lebih mudah, nggak kayak bikin atap lagi. Oh iya. Jadi itu kalau seperti ini kita rendam itu nggak takut busuk gitu ya akarnya? Kalau yang bisa ngakibatkan busuk biasanya karena dia kurang bersih. Oh kurang bersih. Dari apa nyuci barangnya nih, pohonnya masih ada tanah-tanah direndam, ya secara otomatis kan airnya bau, ikut busuk. Kira-kira kalau untuk masa penyuburannya bahan seperti ini butuh waktu berapa lama itu bisa kita pindah ke media tanah gitu Kang? Kalau biasanya kalau saya pindah ke media tanah tuh usia 2 bulan. 2 bulan ya? Baru saya pindah, tapi itu pun nggak langsung pampang sama matahari. Ya bisa dilindungin sampai dia
segar kembali baru di. Berarti nunggu tunasnya tumbuh semua seperti itu ya Kang, Ya. baru kita pindah ke apa? Iya. Ke media tanah ya. Oke. Ya, mau akar bagus ataupun tidak sama kalau saya, asal baru dapat atau baru bongkar mau ganti apapun tetap saya pasir dulu. Pakai pasir dulu yang intinya untuk penyuburan ya. Itu kalau kan pakai pasir tuh kan, itu kelembapan harus kita jaga juga atau gimana tuh Kang? Ya kalau kelembapan ya harus kita jaga, makanya kan diteduhkan. Diteduhkan ya. Ya, Jadi harus disiram juga ya. disiram. Tapi kalau macam saya sini tempatnya boleh katakan rendah, ya nggak perlu disiram juga. Oke, iya betul. Tapi kalau tempat untuk yang mungkin dataran lebih tinggi ya bisa disiram pagi sama sore. Kalau nyiram malam pun lebih bagus juga, ya jam-jam habis sisa ya, lebih nyiram malam. dingin. Oke, kalau kita istilahnya kan untuk jualan gitu kan. Ya. Untuk jualan kalau dapat bahan seperti ini apa yang dirasakan gitu kan? Dapat bahan istilahnya kurang bagus di akar ya, ada minusnya gitu kan. Apakah mau langsung dijual keluar atau mau diprogram sendiri kalau menurut Kang Uka gitu kan? Ya kalau untuk bahan-bahan seperti ini, kalau untuk dijual sih bisa aja. Cuma kalau untuk harga kan saya rasa pun nggak akan sesuai, mungkin nggak sebanding lah sama bahannya. Jadi kalau untuk saya pribadi, kalau bahan-bahan seperti ini lebih milih saya tanam dulu, saya suburkan dulu, saya tumbuhkan akarnya semua. Ya paling tidak tuh 1-2 tahun ke depan baru mungkin saya jual. Oh gitu. Jadi kalau bahan seperti ini nggak takut mati beratnya ya Kang ya? Enggak. Masih bisa diolah berarti ya? Ya amput nih, boleh katakan tanaman yang cukup bandel. Jangankan masih ada ini akar serabut dikit-dikit, sedangkan potongan yang dipenggal itu aja ditanam bisa hidup. Oh berarti Kang Uka ada juga dapat yang bahan-bahan istilahnya bahan dongkelan anting putri itu rusak di akar ya? Ada. Yang mana tuh Kang? Bisa kita lihat Kang ya? Bisa. Lebih parah dari ini malah. Oke. Nah ini contoh barang yang lebih parah dari yang tadi. Ini bukan sekedar akarnya aja yang rusak, tapi memang batangnya. Batangnya ya Kang ya? Batangnya. Itu kok bisa kena batangnya itu kayak mana tuh awalnya? Awalnya ini memang dari pendongkelnya mungkin. Kan dari dia mau dipindah ya, cuma di dongkel nyuruh kawan dia, rupanya batangnya yang dihantam kena dongkel. Jadi rusak. Dibawa ke tempat saya, dia minta disuburkan ya. Ini alhamdulillah udah lumayan subur. Ini usia baru 3 bulan. Ya alhamdulillah udah hidup. Berarti ini akar kita buat baru berarti ini Kang ya? Murni kalau ini ya memang murni buat baru, bisa dikatakan juga sama dengan orang nyetek. Sama dengan orang setek juga ya? Ya. Berarti memang batang itu waktu dongkel kena dodosnya. Ya. Itu. Berarti dalam pertama orang nanamnya ya? Dalam nih orang nanam nih segini. Ini tertanamnya segini. Oke. Cukup dalam, makanya sampai kena kan dia belum tahu cara mendodos yang benar. Langsung main serong, mereng aja dodosnya, makanya di bawah batangnya ikut kena. Oke. Jadi berarti ini dengan usia 2 bulan udah sesubur ini, udah mantap bener lah berarti ya? Bukan 2 bulan. Bukan 2 bulan ya? Nah, ini 3 bulan usia. 3 bulan ya? 3 bulan lebih dikit. Belum sampai 4 bulan, ini paling 3 bulan
lebih dikit lah, 1 minggu atau 2 minggu lah. Oke. Iya, iya. Oke Kang, jadi kalau dapat bahan kayak gini kan, Kakak kan awalnya untuk dagang nih. Ya, Kakak merasa rugi atau tidak untuk istilahnya dapat bahan seperti ini nih, rugi atau tidak gitu? kalau bilang rugi, ya bisa dibilang rugi, bisa bilang tidak, karena kalau namanya saya pedagang, kalau bisa laku cepat kenapa harus lama. Oh, Tapi iya. kalau kondisinya barangnya kayak gini, memang sekilas ya nampaknya gagal. Gagal Tapi ya. kalau untuk kedepannya ya boleh katakan lumayan. Lumayan. Yang penting kan bisa disuburkan kembali. Oke, iya, iya. Soalnya kadang kan ada juga pedagang-pedagang tuh nongkel di rumah warga gitu. Ya, Dapat bahan yang istilahnya zong itu langsung banting harga ya gitu. betul, gelisah. Gelisah gitu kan. Ya, kalau untuk saya pribadi ya nggak gitu. Asal barangnya bagus. Kalau akar tuh dia, kalau bonsai itu kan butuh proses yang lama. Jadi kalau atas jadi, setelah otomatis bawah pun pasti akan jadi juga. Oh iya, iya. Jadi hobi sambil investasi lah. Ya betul. Gitu ya Kang ya. Nah, Sedangkan bahan bagus juga pasti diprogram lagi Betul. di apa namanya, diolah. ya namanya barang dongkelan tuh nggak ada yang sempurna. Oke. Pas kalau kebetulan dapat yang lumayan, ya lumayan. Kalau lagi begini dapatnya ya inilah keadaannya. Tapi masih bisa diolah diolah gitu. lagi. Jadi bahan dongkel-dongkel ini resikonya ya Ya, ginilah. ya. Cuma kalau kayak saya pedagang ya istilahnya tuh untuk sesaat memendam modal jatuhnya. Benda modal ya. Itu aja. Cuma ya kalau dapat yang wah gitu kan Ya, memang enak gitu kan. betul. Tapi namanya itu kan ya selain untung-untungan juga rezeki-rezekian juga. Iya, betul, betul. Kalau lagi rezekinya bagus, ya bagus. Oke. Jadi kalau bahan ini lumayan besar, ini sepertinya tanamnya dalam ya dari Ya. warganya. Ini betul, kalau tanamnya nih dalam ini sebatas ini. Ini ketanamnya tadi waktu saya ngambil batas ini. Jadi saya nggak bisa kesempatan untuk ngorek nih, nggak bisa karena terlalu dalam kan. Jadi nggak tahu bahwa di dalam bekas pindahan gitu ya. Taunya akarnya ya. Tapi nasib baik juga udah ada tumbuh-tumbuh ya Kang ya. Iya betul, nasib baiknya udah tumbuh karena ditengok dari saya ngambil tuh memang barang ini memang subur ya, nggak ada sakit. Itulah untung-untungan lah kalau mendongkel bahan ya. Iya betul. Oke. Jadi buat teman-teman mana tahu ada yang mau cari bahan-bahan anting putri pun bisa hubungi Kang Uka ya. Ya, bisa. Nomor WA nanti ya ada lah di deskripsi juga kita taruh ya. Oke, mungkin hanya itu aja yang bisa kita berikan ya. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, saya ucapkan terima kasih. Salam bonsai reparasi.